Om Swastiastu. Bapak Ibu yang kami hormati, para peserta Diklat Manajemen Perpustakaan, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan ya untuk terus melanjutkan kegiatan kita pada pagi hari ini. Dan saya lanjut saja ya karena waktunya. Ini yang hadir baru sekitar 20 orang, ya mudah-mudahan nanti bukan cuma apa nih perpustakaannya yang hadir nih, orangnya kemana ya. Itu Pak Tri, Pak Andi itu ya. Hadir Bu Haji, hadir. Hadir Bu, hadir. Cuma anu ya, tidak mau memperlihatkan diri gitu ya. Nggak bisa nampilkan Bu Haji. Ya baik, kita lanjut aja ke materinya ya. Bisa nampilkan. Ya. Kita kemarin sudah sampai ke apa namanya, ini jenis biografi ya. Itu biografi, kemudian biografi. Kita sampai ke biografi. Jadi biografi, ada sumber biografi, yaitu menceritakan tentang manusia dari suatu profesi. Nah, biasanya Bapak Ibu kalau ingin mengenal sosok seseorang pemimpin, nah itu biasanya bisa dicari di biografi ya, sumber biografi. Bapak Ibu juga bisa menulis biografi sendiri ya, misalkan kapan diangkat, kapan sekolahnya dari TK mana gitu ya, bisa Bapak Ibu menulis biografi ya, masih hidup. Itu sumbernya dari sumber pertama. Kemudian ada juga yang biografi yang ditulis oleh orang lain. Nah, misalkan siapa ya tokoh yang kita kagumi, ada yang ingin menulis. Nah, contohnya misalkan Dahlan Iskan. Wah, Dahlan Iskan itu juga menarik ini biografinya ya. Amin Rais, siapa lagi tokoh-tokoh SBY. Nah, ya. Nah, itu banyak kalau kita ingin kenapa beliau menjadi sukses gitu ya. Kenapa orang-orang itu menjadi sukses, dan ternyata banyak sekali cerita-cerita dari sumber biografi itu bahwa orang yang sukses itu tidak serta-merta dia sukses, tapi melalui perjalanan yang panjang. Kayak Dahlan Iskan itu pernah mencuri tebu di pabrik, di pohon tebunya orang Belanda gitu ya, karena lapar, karena kelaparan. Terus ingin senang bermain sepak bola, tidak mampu beli sepatu, sudah menang berapa kali baru bisa beli sepatu. Nah, itu sebetulnya hal-hal yang menarik yang bisa kita ambil dari cerita-cerita orang-orang yang terkenal. Bahkan mungkin lebih dari pengalamannya itu lebih melebihi diri kita sendiri gitu ya, kadang-kadang. Luar biasa ya perjuangannya, sehingga mereka mencapai kesuksesan juga yang luar biasa. Kemudian indeks, ada indeks, yaitu buku yang menunjukkan lokasi suatu artikel yang ditulis oleh seseorang. Biasanya menunjukkan lokasi artikel majalah dalam buku pamflet, ada pamflet dan sebagainya. Ya, contoh periodikal indeks pamflet, nah, ada indeksis namanya ya. Nah, itu menunjukkan gimana artikel ini. Nah, ini kalau kita pelajari di perpustakaan ini menjadi sesuatu yang rumit, tapi sebagai petunjuk kalau kita bisa membaca ya, membaca indeks ini. Kemudian terbitan berseri. Ini juga menjadi koleksi perpustakaan ya.
yaitu terbitan yang diterbitkan secara berturut-turut untuk masa yang terbatas. Misalkan Union Catalog of Serial, ya, serial katalog. Mungkin ada seri 1, seri 2, seri 3. Nah, kalau yang jadi terbitan pemerintah itu misalkan apa ya. Lalu ada buku pegangan. Buku pegangan yaitu buku rujukan yang dapat menjawab pertanyaan seperti statistik dan aturan-aturan kata serta ungkapan. Terbitan ini menjawab berapa buku yang diterbitkan tahun 1997. Nah, itu ada statistiknya. Jadi buku pegangan ini atau handbook ya. Handbook ini menjelaskan kepada kita atau memberikan informasi kepada kita tentang sesuatu yang ingin kita ketahui. Misalkan berapa buku terbit tahun ini. Jadi kalau buku yang terbit itu harus didaftarkan perpustakaan nasional. Nah, jadi dia mendapatkan nomor seri yang namanya ISBN, ya Bapak Ibu ya, International Standard Book Number. Nah, itu apa namanya? Jadi mendapatkan nomor seri dia. Kita biasanya kalau Bapak Ibu guru yang ingin mencetak buku itu harus mendapatkan ISBN-nya dulu. Nah, kalau majalah namanya ISSN, International Standard Serial Number. Ya. Jadi kalau majalah ada nomor ISSN itu didapat di LIPI. Nah, jadi di LIPI kita mendapatkan ISSN. Kalau ISBN, nah kita mendapatkannya di Perpustakaan Nasional. Salemba ya Bapak Ibu ya. Nah, itu. Kemudian ada direktori. Direktori itu sumber informasi untuk perorangan atau organisasi. Disusun secara sistematis, umumnya secara alfabetis, memberikan informasi mengenai alamat, afiliasi, dan sebagainya. Nah, jadi direktori ini, kalau Bapak Ibu ingin mengetahui letak kantor, di mana kantor A misalkan, kantor B, kantor C, nah itu di sana disertai dengan alamat, nomor telepon, ya, kapling kalau ada kapling berapa gitu ya. Nah, itu kita tahu jadinya di direktori namanya. Contohnya direktori Pustakawan Indonesia. Ada juga yang memuat kantor-kantor kalau kita ingin tahu, kalau kita ingin menuju ada urusan kantor apa gitu ya. Nah, kita mencarinya di direktori namanya. Kemudian sumber geografi, buku yang dapat memberikan informasi tentang geografi, karya yang berisi lokasi, tempat, dan penggambaran suatu daerah. Contoh Atlas Indonesia. Nah, ini menunjukkan kepada kita letak-letak atau lokasi atau tempat. Nah, ini terutama kalau kita ingin berpergian, ya Bapak Ibu ya. Kalau kita ingin berpergian dan termasuk turis-turis itu dia membawa sumber geografi ini kemana-mana. Jadi dia ingin tahu letak daerah di mana, kemudian keistimewaannya apa, itu dia membawa peta, sumber geografi. Bisa peta, bisa atlas, bisa globe, bisa juga apa ya, ya peta dunia juga bisa ya. Kemudian koleksi yang lain adalah terbitan pemerintah ya. Buku-buku yang diterbitkan oleh pemerintah ini pada umumnya untuk digunakan menjawab informasi tentang kebijakan atau suatu lembaga pemerintah. Buku-buku termasuk undang-undang ya Bapak Ibu ya, termasuk apa namanya buku-buku lah yang mencakup tentang
informasi lembaga pemerintah ini sebut terbitan pemerintah ya. Contoh buku terbitan Biro Statistik Indonesia dan banyak lagi. Lalu ada buku tahunan. Buku tahunan yaitu terbitan tahunan yang berisi ulasan atau review perkembangan kejadian dalam setahun. Jadi merekam informasi terbaru atau disajikan dalam bentuk statistik. Contohnya World Almanac and Book of Facts, Your Book on the United Nations. Nah, jadi almanak kalau kita menyebutnya di Indonesia itu almanak. Nah, kalau dulu almanak itu kita pikir adalah kalender ya Bapak Ibu ya. Kalender almanak. Nah, ternyata almanak itu adalah catatan peristiwa-peristiwa selama 1 tahun. Nah, jadi kalau Bapak Ibu membuat buku tahunan ya, buku tahunan kegiatan misalkan di sekolah, kemudian disertai foto-foto atau gambar-gambar, kemudian dicetak, dijilid ya, jadi satu, maka itu akan jadi sebuah buku almanak ya, buku tahunan. Apalagi kemudian dibuat dengan kertas yang bagus, kemudian covernya bagus, nah itu akan menarik ya, menjadi sesuatu yang bisa dilihat ketika kita melihat perjalanan sejarah sekolah kita. Ya. Kemudian tadi ada layanan sirkulasi, ada layanan layanan perpustakaan, ada layanan ekstensi. Ya, jadi layanan ekstensi ini adalah untuk melayani masyarakat yang luas, terpencil atau daerah pedalaman. Ya, jadi misalkan perpustakaan keliling untuk umum, untuk sekolah anak-anak ya. Nah, itu layanan ekstensi namanya. Ada juga orang-orang yang senang membagikan informasi dia sendiri tanpa meskipun dia bukan pustakawan, dia bukan orang pemerintah, tapi dia ingin memberikan informasi kepada masyarakat yang terpencil, dia sendiri mengantarkan dengan sepeda motor dan sebagainya. Itu banyak itu relawan-relawan yang seperti itu. Itu saya ketemukan di Yogyakarta ya. Di Jogja itu ada seorang yang sukarelawan, dia setelah pensiun dia itu keliling cuma membawakan anak-anak buku ya. Di suatu tempat, di tempat yang terpencil, buku-bukunya dibawa untuk dibaca oleh anak-anak. Nah, dia juga menerima sumbangan buku-buku ya. Ya, untuk itu, untuk kegiatan ya, karena dia memang mantan pejuang ya, mantan pejuang, sehingga di era kemerdekaan ini dia mengisi kemerdekaannya itu dengan mencerdaskan anak bangsa ya, dengan membawa bukunya keliling-keliling ya, mungkin dianggap orang kurang normal, tetapi niatnya sungguh luar biasa ya. Niatnya luar biasa untuk memberikan sumbangsih ya, paling tidak anak-anak suka membaca gitu ya. Nah, itu layanan ekstensi. Bisa juga misalkan Bapak Ibu di kota-kota besar menemukan orang yang mendirikan perpustakaan pojok-pojok ya, pojok-pojok kota. Nah, itu perusahaan swasta itu juga, atau pemerintah daerah atau pemerintah desanya, itu termasuk juga layanan ekstensi. Kemudian layanan silang layan. Perpustakaan yang satu memberikan jasa reference atas pertanyaan dari perpustakaan lain. Ya, misalkan kita belum punya perpustakaan yang lengkap, lalu kita meminta jasa
perpustakaan lain untuk mencari jawaban-jawaban atas pertanyaan yang kita miliki. Atau bisa juga perpustakaan yang satu meminjamkan bahan pustakanya ke perpustakaan lain. Nah, ini ya Bapak Ibu, layanan silang layan. Jadi perpustakaan yang sudah maju memberikan, mungkin ada buku-buku yang sudah mulai agak lama itu dipinjamkan kepada perpustakaan lain yang merupakan buku baru bagi perpustakaan yang baru itu, ya, perpustakaan yang lain. Itu. Jadi ada layanan sirkulasi, layanan ekstensi, layanan silang layan. Kemudian ada layanan terpusat perpustakaan sekolah, ya. Jadi perpustakaan yang dikelola oleh beberapa sekolah yang berada dalam lingkungan berdekatan dan melayani semua jenis sekolah yang berlokasi di sekitar perpustakaan tersebut. Jadi hanya ada satu perpustakaan yang melayani beberapa sekolah. Nah, ini ya, kalau memang memungkinkan ya. Jadi sekolah-sekolah yang mungkin tidak punya tempat, ya bisa juga bekerja sama dengan sekolah-sekolah lain yang punya tempat dan bisa melayani beberapa sekolah, gitu ya. Nah, mungkin Bapak Ibu misalkan yang di SD misalkan atau SMP yang lahannya masih banyak, kemudian ada ruang-ruang yang tidak terpakai, nah bisa kita gunakan untuk ruangan perpustakaan karena memang di tempat kita belum ada, ya, dan itu digunakan oleh semua atau beberapa sekolah yang berdekatan. Itu layanan terpusat perpustakaan sekolah. Lalu layanan penyandang cacat. Nah, apa yang kita lakukan terhadap penyandang cacat, ya, yaitu menyediakan berbagai sumber bahan pustaka sesuai dengan kebutuhan. Ya, misalkan untuk penyandang cacat tunanetra ya kita menyiapkan buku yang ada huruf braille-nya, huruf braille, ya. Kemudian tapi biasanya kalau orang yang cuma tunanetra ini biasanya dia cerdas, ya. Tapi lain halnya kalau yang tunagrahita. Nah, ini apa dia bisa baca apa tidak, ya? Atau memang ada buku-buku khusus untuk mengajarkan kepada mereka tunagrahita itu ke keterbelakangan mental, ya, Bobi, ya. Tunanetra, tunagrahita, tunawicara, tuna apa lagi? Yang kalau di kota besar itu kan banyak tunawisma, ya. Bukan tunawicara, bukan tunanetra, tapi tunawisma. Ya, lanjut Bapak Ibu. Kemudian ada layanan bimbingan membaca. Layanan bimbingan membaca ini bukan berarti mengajarkan membaca, ya Bapak Ibu, ya, melainkan bimbingan perorangan mengenai buku-buku yang baik dibaca dalam rangka pencarian informasi. Jadi tujuannya menemukan buku yang tepat bagi pemustaka. Ini kalau di perpustakaan yang sudah lengkap, ya, ada buku-buku yang menjelaskan, ya, buku-buku yang menjelaskan buku apa yang harusnya Bapak Ibu baca, ya, dalam rangka pencarian informasi. Nah, ini petugas perpustakaan harus tahu dia. Jadi untuk penelusuran informasi itu, ya,
penelusuran informasi, maka petugas perpustakaan harus tahu. Tapi kalau kita yang koleksinya sedikit ya mudah ya. Tapi kalau koleksinya sudah ribuan ya, nah ini menjadi penting. Jadi layanan bimbingan membaca ini menjadi penting untuk memudahkan pemustaka mencari informasi-informasi, misalkan yang berkaitan dengan penulisan karya tulis ya. Nah ini untuk menambah referensi, maka petugas harus bisa menjelaskan di mana dia harus menemukan buku itu. Ya. Buku apa yang harus dibaca, ya, untuk mencapai pencarian informasi tersebut. Oleh karena itu, pemustaka ya diharapkan sering membaca buku-buku gitu ya, sehingga tahu apa isi daripada buku-buku yang dimilikinya itu. Nah ini kalau Mohon maaf Ibu baru bergabung. oh ya, Jaringannya lagi naik turun di Flores. naik turun. Ya di Flores. Di Flores mana ini? Timur. Pak Yani, Flores Timur. Oh Pak Yani. Pak Yani Flores Timur berarti Larantuka ya, Larantuka ke sana ya. Iya Bu. Nyebrang lagi di Pulau Adonara. Di Adonara. Ya, kan nyebrangnya cuma 15 menit ya Pak. Iya, iya. Pak Yani ya. Saya sudah pernah itu bolak-balik nyebrang itu kan 15 menit aja ya. Tapi tidak sampai ke daratan Adonaranya, tapi cuma nginjek aja ke sana ya, 15 menit balik lagi gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu layanan-layanan yang diberikan oleh perpustakaan seharusnya, idealnya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ya, kalau kita belum punya perpustakaan atau ruangannya juga belum ada ya nantilah kita pikirkan ya Bapak Ibu ya. Nanti sebagai awal kegiatan kita ini Bapak Ibu mau melakukan apa itu nanti kita mencoba untuk membuat program gitu ya. Nah, jadi yang belum punya atau yang sudah punya perpustakaan tinggal melanjutkan programnya seperti apa. Ya, sampai di sini mungkin ada yang mau didiskusikan, Bapak Ibu? Untuk sementara pas, Bu. Sementara sudah ya? Ya. Lanjut ya. Siap. Ya. Nah. Kemudian di dalam perpustakaan, dalam kita mengelola perpustakaan, maka kita juga harus mampu melakukan pelaporan, ya, mampu melakukan pelaporan. Misalkan jumlah buku yang ada, kemudian jumlah pengunjung per bulannya itu berapa gitu ya. Tiap bulan tuh harus kita membuat laporan. Kalau perlu disertai dengan statistik ya. Statistiknya tuh berupa grafik, berupa apa lagi tuh. Nah, jadi kita tahu ya. Jadi untuk mengetahui tolok ukur kemajuan perpustakaan yang kita kelola itu, jadi kita membuat laporan ya. Jadi fungsinya adalah menyusun laporan. Kemudian mengukur efisiensi kegiatan dan kinerja pustakawan.
Ya, apakah yang sudah dilakukan pustakawan ini sudah sesuai, sudah mencapai tujuannya, ya. Karena Bapak Ibu kan tiap hari harus membuat laporan ya Bapak Ibu ya, jurnal ya. Nah, membuat jurnal harian. Nah, maka kegiatan di perpustakaan Bapak Ibu juga masukkan kegiatan atau di kinerjanya. Bapak Ibu sudah menggunakan SIEKA di Kementerian Agama sudah? Belum, Bu. EKA. Belum. Belum ya? Ya. SIEKA itu Kalau kan Sistem Informasi Kinerja Kementerian Agama ya. ya. Sistem informasi ya elektronik kinerja ya. Nah, jadi ya. Ada yang mau bicara itu? Tidak ada ya. Nah, jadi itu Bapak Ibu. Jadi kinerja efisiensi kegiatan dan kinerja pustakawan itu dilaporkan di dalam statistik ya, dalam statistik. Kemudian menyusun rencana kerja perpustakaan. Dengan melihat perkembangan perpustakaan ya. Dengan melihat perkembangan perpustakaan kita itu, lalu kira-kira apa yang mau kita lakukan? Nah, dengan laporan itu, berarti sekarang ini menurun, mulai bulan-bulan ini menurun, lalu apa yang mau kita kerjakan? Kalau misalkan di bulan-bulan ini peserta pemustaka itu sama sekali bahkan tidak pernah mengunjungi perpustakaan. Nah, kira-kira apa yang mau dilakukan? Kemudian statistik dan pelaporan ini juga menjadi bahan pertimbangan dalam anggaran dan staf. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau misalkan laporan keuangan, ya, kalau laporan keuangan dalam 1 tahun itu kita bisa menghabiskan anggaran kan gitu ya. Loh, suaranya siapa itu? Kak Yani itu matikan anunya. Ya. Jadi kalau laporan keuangan Bapak Ibu, kalau kita bisa menghabiskan anggaran, kemudian kinerjanya sudah tercapai, nah itu justru nanti di tahun depan kita akan dapat tambahan anggaran. Sebaliknya apabila kita tidak mampu menghabiskan anggaran, ya, anggaran yang ada di kantor, artinya kita tidak berkinerja. Kenapa kok bisa tidak habis uangnya itu? Nah, itu juga punishment-nya anggaran kita dikurangi tahun berikutnya. Nah, demikian mungkin konotasinya dengan perpustakaan. Apabila kita sudah bisa menggunakan anggaran perpustakaan itu dengan baik, ya. Kemudian, nah ini nanti bisa jadi reward bagi kita untuk tahun ke depannya, ya. Kemudian dengan melihat laporan, kita bisa mengevaluasi kemajuan dan keberhasilan perpustakaan. Ini Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu belum sampai pada tahap evaluasi karena pelaksanaannya belum gitu kan. Karena perpustakaannya belum. Nah, tapi ini penting bahwa setiap pelaporan itu dia mempunyai fungsi ya untuk menyusun laporan, mengukur efisiensi kegiatan dan kinerja pustakawan, ya, menyusun rencana kerja perpustakaan, bahan pertimbangan dalam anggaran dan staf, kemudian untuk mengevaluasi kemajuan dan keberhasilan perpustakaan.
Ya, unsur-unsur laporan. Misalkan pengadaan bahan pustaka. Jumlah koleksi yang dibeli. Nah, itu ada laporannya. Ya, Bapak Ibu ya. Jumlah koleksi yang dibeli, bukunya ada, kwitansinya juga ada. Bukan hanya kwitansi yang ada, tapi bukunya ada. Nah, itu ya. Jadi ini sekarang ini pemeriksa keuangan itu sudah lebih teliti ya, sudah lebih jeli dia melihat kebocoran-kebocoran. Jadi kalau memang ada pengadaan, maka nanti buku-bukunya juga dicari Bapak Ibu. Bukan hanya daftar bukunya saja yang dicari, tapi termasuk bukunya harus ditunjukkan ya Bapak Ibu ya. Oleh karena itu kalau Bapak Ibu dipercaya untuk membeli buku ya harus dibeli. Bukan hanya judul-judulnya saja yang ada, tapi bukunya tidak ada gitu ya. Kemudian kadangkala kita dari pemerintah pusat atau misalnya Kementerian Agama Pusat itu mengirimkan buku-buku ke madrasah-madrasah sebagai bentuk hadiah atau hibah ya. Hibah itu ya. Dan ada juga merupakan pertukaran. Jadi kalau kita memang melakukan pertukaran dengan perpustakaan lain, nah itu dilaporkan juga, dikelompokkan berdasarkan subjek. Jadi subjek itu apa Bapak Ibu dalam buku? Ya, subjek itu Judul, kelompok, pengelompokan. Subjek itu isinya Bapak Ibu. Jadi kadangkala judul itu beda dengan isinya ya. Kadang-kadang kita tertarik dengan judul yang benar-benar menarik perhatian. Tapi ternyata isinya itu membicarakan lain gitu ya. Oleh karena itu maka dibedakan ada judul, ada subjek gitu kan. Nah, judulnya apa, terus subjeknya apa? Subjeknya itu isinya, ya Bapak Ibu. Isi dari buku itu. Kemudian pengolahan bahan pustaka. Jumlah koleksi yang sudah diolah, artinya sudah diberi kode klasifikasi, sudah dibuatkan katalognya, sudah dibuatkan call number-nya. Nah, kalau call number itu yang bagaimana Bapak Ibu? Yang DTC. Ada yang sudah pernah buat call number? Belum. Nah, itu yang ditempel di belakang buku itu. Itu namanya call number. Ada huruf P misalkan, nah, itu huruf pertama dari judul buku. Kemudian ada kode klasifikasinya. Terus ada huruf pertama dari pengarang saja ya. Itu ada kode klasifikasi. Berarti buku ini subjeknya ini. Nah. Ini benar. Bapak Ibu sudah diajarkan cara mengklasifikasi? Belum Bu, ini pengalaman pertama. Pengalaman pertama ini di platform perpustakaan. Pengolahan bahan pustaka itu kan sudah. Manajemen Oke, sudah kemarin disampaikan secara garis besar aja Bu. garis besar aja ya. Pak Hadi nanti Bu. Nah, itu jumlah koleksi yang sudah diolah. Jadi ketika buku baru datang, nah itu harus diolah. Jadi ya, ada yang sudah menggunakan otomasi, ada yang juga menggunakan manual. Jadi kita itu harus baca dulu kata pengantar, daftar isi, pendahuluan. Kalau bisa ya beberapa
judul-judul di dalamnya itu kita baca. Nah, baru kita tahu memberikan klasifikasinya. Oh, ini terkait dengan apa, misalkan ilmu pengetahuan alam ternyata, ya. Nah, jadi kelompokkanlah dia di IPA. Nah, itu di dalam Dewey Decimal Classification itu yang banyak dipakai di Indonesia, DDC, ya. Dewey Decimal Classification. Itu yang banyak dipakai untuk pengklasifikasian bahan pustaka. Ada kok dibeli di ini, ada di Gramedia ada. Kemudian yang masuk dalam laporan itu adalah keanggotaan. Keanggotaan itu pasti ya nama, kemudian jenis kelamin, pekerjaan, tempat tinggal. Oh, ini laporan ya, laporan keanggotaannya itu berapa jumlah yang jenis kelamin laki-laki yang meminjam dalam sebulan ini. Nah, biasanya oh ternyata yang rajin ke perpustakaan itu jenis kelaminnya perempuan, yang laki-laki kurang. Nah, jadi itu laporannya. Kalau laporannya seperti ini, nah apa yang harus dilakukan oleh pemustaka untuk meningkatkan apa namanya Partisipasi. ya pengunjung yang laki-laki? Kenapa dia sulit untuk masuk perpustakaan, gitu kan? Kemudian koleksi yang dipinjam itu juga dilaporkan. Yang tentang apa yang banyak dipinjam di perpustakaan ini. Apakah yang terkait dengan mata pelajaran, apakah yang terkait dengan buku-buku cerita atau non fiksi gitu ya. Ceritanya tuh fiksi atau non fiksi gitu ya. Yang menggunakan bahasa apa yang sering digunakan, bahasa Indonesia atau bahasa Inggris atau bahasa Arab aja. Kemudian laporan untuk layanan rujukan itu tentang apa ya? Tentang apa yang dicari oleh pemustaka. Kemudian jumlah pertanyaannya, nah itu sudah dijelaskan ya. Kemudian jasa reproduksi, jumlah koleksi yang direproduksi. Nah, itu artinya yang direproduksi itu yang sering dipakai dipinjam terus gitu ya. Apakah difotokopi, apakah dipinjam dibaca, itu tentang apa ya, tentang apa dia jumlah koleksi yang direproduksi. Nah, ini siapa tahu ada pengadaan yang akan datang dan bisa menambah koleksi dan sebagainya. Bisa. Ya. Iya tuh. Kemudian Pak Rit. ada program promosi perpustakaan. Ya. Ada yang pembahasan buku atau book talking, mengadakan forum diskusi dengan materi membahas salah satu atau beberapa koleksi perpustakaan. Kalau istilah kerennya kan bedah buku itu ya, bedah buku. Nah ini untuk sebagai bentuk promosi perpustakaan itu agar lebih dikenal oleh masyarakat,
agar lebih dimanfaatkan oleh masyarakat ya. Nah, misalkan Bapak Ibu mendatangkan penerbitnya untuk memimpin diskusi tentang buku yang sudah diterbitkan. Ya, bisa jadi pemahaman kita tentang apa yang ditulis itu berbeda-beda ya Bapak Ibu ya, sesuai dengan tingkat kepahaman. Nah, untuk mengetahui apa sih yang menjadi pemikiran-pemikiran seorang pengarang buku, nah itu dia perlu kita melakukan bedah buku. Ya kadang-kadang kita baca buku itu kita tidak paham apa sih yang dimaksudkan gitu ya Bapak Ibu ya. Apa sih yang dimaksudkan oleh pengarang ini ya. Apa sih sebenarnya yang mau diceritakan oleh pengarang ini? Kadang-kadang kita tidak paham dengan apa yang sudah kita baca ya. Nah, itu perlu kita melakukan bedah buku atau book talking. Mendiskusikan atau membahas salah satu atau beberapa bahan koleksi perpustakaan. Kemudian ada juga yang disebut jam perpustakaan atau library hour. Melakukan kegiatan penyelidikan tentang berbagai jenis subjek yang berhubungan dengan berbagai masalah dengan menggunakan sumber informasi yang ada di perpustakaan. Ya, misalkan ini guru-guru menugaskan ya, guru-guru menugaskan siswanya untuk mencari apa misalkan definisi-definisi yang belum dipahami atau mencari referensi tentang hasil penelitian ini mungkin ya, apa maksudnya dan sebagainya. Itu biasanya bekerja sama dengan guru-guru untuk jam perpustakaan atau library hour. Jadi kita bekerja sama dengan guru-guru untuk memberikan tugas ataupun mencari sesuatu yang terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan mata pelajaran. Kemudian ada jam bercerita. Ini contoh-contoh program promosi perpustakaan. Jam bercerita atau story hour merupakan kegiatan layanan untuk anak-anak baik perpustakaan umum maupun perpustakaan sekolah. Sumber cerita diambil dari koleksi perpustakaan. Nah, ini juga harus bekerja sama dengan guru-guru, ya. Nah, jadi ini misalkan di pelajaran bahasa Indonesia itu kan ada pelajaran bercerita, ya Bapak Ibu ya. Ini anak-anak dilatih kemampuannya untuk menceritakan kembali buku yang sudah dibacanya di depan kelas, misalkan. Di depan kelas ataupun di event-event tertentu. Nah, misalkan pada saat hari apa, hari pahlawan, hari Kartini, hari pendidikan, dan sebagainya, dia menceritakan misalkan yang diambil dari koleksi bahan perpustakaan, apakah itu buku cerita dan sebagainya, itu di depan anak-anak itu dilatih di depan banyak orang untuk menceritakan kembali isi buku gitu ya. Kemudian ada pendidikan pemakai atau user education. Nah, ini program ini dilakukan di perpustakaan sekolah maupun perpustakaan perguruan tinggi dan perpustakaan umum, yaitu jadi apa yang diatur oleh perpustakaan, tata tertib perpustakaan, bagaimana cara menggunakan komputer, bagaimana mempergunakan katalog, bagaimana mempergunakan
membaca ensiklopedi. Nah, itu dijelaskan oleh petugas perpustakaan, misalkan minta waktu beberapa menit di lapangan ataupun di dalam kelas, itu sebagai pendidikan pemakai atau user education, ya, namanya pendidikan pemakai. Jadi Bapak Ibu harus menyiapkan dulu apa-apa saja yang harus yang wajib dilaksanakan dan yang tidak boleh dilaksanakan di dalam perpustakaan, ya. Termasuk ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan ketika menjadi anggota baru. Nah, itu dijelaskan di depan siswa, baik itu di lapangan ataupun di dalam kelas. Maka itulah yang disebut dengan user education, pendidikan pemakai. Termasuk juga di dalamnya berupa brosur-brosur, ya. Selain penjelasan itu juga ada brosur-brosur. Kemudian melaksanakan berbagai lomba di perpustakaan. Ya, ini siapapun perpustakaan jenis apapun boleh melakukan lomba, ya. Misalkan lomba membuat karya tulis, ya, lomba apa lagi, lomba membaca yang baik dan benar, lomba membaca cepat, nah misalkan seperti itu. Kemudian pameran perpustakaan. Nah, jadi dari promosi perpustakaan itu juga bisa dilakukan pameran, ya. Pameran dengan mengeluarkan buku-buku yang ada di perpustakaan, misalkan ya ketika event-event tertentu buku-bukunya tidak lagi di dalam gedung perpustakaan, tapi dibawa ke tempat kegiatan yang sedang berlangsung, ya. Ya, misalkan saja ketika pelaksanaan porseni, pelaksanaan apalagi itu di sekolah itu, ya. Nah, itu buku-bukunya dibawa keluar, ya, ada stand buku di sana. Nah, itu termasuk juga promosi perpustakaan. Kemudian sarana promosi layanan. Ya, sarananya bisa berbentuk tercetak, ya, yaitu semacam brosur. Bapak Ibu kan tahu brosur, ya, brosur-brosur. Brosur itu biasanya berapa lembar saja kan, ya, dilipat-lipat itu brosur. Kemudian ada poster, ya. Poster itu yang ditempel itu, ya, tempel dengan pesan-pesan kepada masyarakat pengguna, posternya pesannya itu efektif, bisa menyentuh, ya. Misalkan seperti Pegadaian, mengatasi masalah tanpa masalah, misalkan gitu, ya. Perpustakaan jendela dunia. Nah, buku adalah jendela dunia. Terus apa lagi? Nah, itu poster-poster itu pokoknya buat dengan kata-kata yang menarik. Lalu ada newsletter. Ya. Newsletter media yang dapat digunakan memberikan informasi khusus kepada sejumlah orang secara teratur berupa berita-berita atau artikel singkat yang ditulis dengan gaya tidak formal. Misalkan Bapak Ibu, misalkan buku-buku, kalau ada buku-buku baru, ya, ada buku-buku, nah itu ringkasannya. Apa istilahnya tuh kalau di dalam buku, ya? Ringkasannya tuh Sinopsis, Bu. Sinopsisnya itu dibuatkan, kemudian judul bukunya mukanya ditempel. Bahasa-bahasanya tidak
tidak dengan gaya tidak formal itu ya. Nah, itu newsletter. Kemudian pembatas buku, yaitu suatu media berupa kertas atau benda yang digunakan untuk memberi tanda pembatas pada halaman sebuah buku. Nah, kadang-kadang kan kita menemukan buku ada kertas tebal di dalamnya, kan gitu ya. Bapak Ibu, itu menunjukkan bahwa buku itu di sana ada promosi juga di sana. Kemudian buku panduan. Ya, buku panduan ya biasanya selama ini ada buku-buku panduan profil ya, profil perpustakaan Man 1 Flores Timur, nah, misalkan gitu ya. Itu berupa buku yang dicetak dengan kertas yang bagus. Nah, itu disebutkan jenis siapa yang petugasnya di sana ada, kemudian buku-buku apa saja koleksinya ada gitu ya. Nah, itu ada itu. Kalau di pusat itu sudah dicetak itu Bapak Ibu. Kalau perlu ya kita dan ini lumayan besar sih biayanya ya Bapak Ibu ya untuk mencetak ini ya. Ada sejarah latar belakang pendirian perpustakaan, ada visi misinya, kemudian tujuan lainnya gitu ya. Kalau di perguruan tinggi itu dia sudah semacam UPT dia ya, unit pelaksanaan teknis. Jadi dia sudah punya anggaran sendiri itu, menyusun anggaran tersendiri itu di perguruan tinggi. Kalau kita ya masih boleh kita membuat struktur organisasinya, kepala perpustakaannya siapa gitu ya. Kemudian bagian-bagian ini siapa. Lalu kalender perpustakaan. Karena kalender hanya 1 tahun, dia ini perlu diperhitungkan di perpustakaan ya, seperti kita punya kalender sekolah itu ya, kalender sekolah. Perpustakaan kalau sudah punya anggaran sendiri, kenapa tidak membuat seperti itu ya, untuk lebih jadi di samping kalender sekolah kita juga menjual kalender perpustakaan. Nah, terus ada di tiap rumah masing-masing wali murid dan sebagainya. Wah, itu baru biasa ya Bapak Ibu ya, kalau perpustakaan sudah bisa seperti itu. Kemudian promosi jasa perpustakaan dalam bentuk kegiatan perpustakaan, ada pameran ya. Kemudian ada ceramah ya, untuk mempromosikan layanan perpustakaan, kemudian proses pendidikan pemakai bisa dengan ceramah, bisa dengan bercerita ya. Ya, dengan istilah mendongeng. Kemudian bisa dengan bazar. Jadi mungkin ada buku-buku yang bisa dijual ya, bisa dijual. Itu bazar kalau memungkinkan ya. Kemudian ada lomba kuis. Nah, ini kalau perpustakaannya sudah besar, ada lomba kuis, ada lomba membuat poster, ada kemudian Storytelling, Bu. Storytelling itu kan sama dengan bercerita ya, bercerita.
bercerita. Kemudian memutar film atau video. Nah, nanti Bapak Ibu dari layanan-layanan ini kemudian promosi-promosi ini Bapak Ibu mau melakukan apa? Nanti di action plan, nanti tugas action plan-nya. Jadi rencana aksi gitu ya. Rencana aksi nanti Bapak Ibu kami tugaskan untuk membuat action plan atau rencana program. Nah, setelah surah materi rencana program bisa Bapak Ibu mengambil salah satu dari kemudian bagaimana bentuk pelaksanaannya gitu ya. Nah, nanti tugas-tugas ini Bapak Ibu sampaikan pada saat harusnya kalau reguler kan studi banding ya. Tapi nanti Bapak Ibu menyampaikan rencana program yang akan Bapak Ibu lakukan. Sebagai seorang pustakawan, kira-kira mau melakukan apa untuk peningkatan pengelolaan perpustakaan. Kemudian, habis sudah. Sampai di sini Bapak Ibu ada pertanyaan? Nah, nanti Bapak Ibu untuk di awal setelah layanan perpustakaan ini ada tugas untuk Bapak Ibu menganalisis perpustakaannya dengan analisis SWOT. Ya. Apa kekuatan yang dimiliki oleh perpustakaan yang Bapak Ibu kelola? Nah, kekuatan itu maksudnya Bapak Ibu punya koleksi, punya petugas ini, punya gedung, punya nanti dijelaskan. Tugasnya sudah saya upload, Bapak Ibu mulai sekarang tugasnya nanti ditumpul tanggal 19 ya. Tugasnya ditumpul tanggal 19. Izin bertanya Bu Rahma. Saya Ibu Nurul Apriani dari MPFN 1 Sumbawa. Yang ingin saya tanyakan, tadi kan sudah dipaparkan model bagaimana pembukuannya, laporannya, dan lain sebagainya. Nah, karena saya ini kan bukan pustakawan ya, guru umum, tapi di madrasah. Nah, saya ingin tanyakan, kan sekarang ini era digital. Pelaporan yang disampaikan tadi itu, jika kita ingin lebih maju perpustakaannya, apakah di sekolah ini Bu ya, di madrasah, apakah kita harus mengikuti perkembangan zaman dalam bentuk pelaporannya sesuai dengan era digital, jadi semua laporan semua dimasukkan ke dalam aplikasi. Nah, kemudian kalau dikatakan perpustakaan digital itu yang mana yang dikatakan perpustakaan digital yang zaman sekarang? Apakah buku-bukunya tersebut dalam bentuk soft copy? Apakah tetap perpustakaan secara bukunya sudah tercetak-cetak yang sudah ada di perpustakaan biasa? Bagaimana maksud dari perpustakaan digital yang sekarang perpustakaan juga harus modern, harus digital sesuai dengan perkembangan zaman. Apakah bukunya itu yang berbentuk PDF yang harus kita bagikan atau memang bukunya sudah memang nyata yang ada di perpustakaan? Mungkin itu pertanyaan saya, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Fitriah ya. Bukan. Nurul Apriani, Bu. Nurul Apriani, Satker Nurul MPSN Apriani. 1 Sumbawa. Di Sumbawa ya. Bapak Ibu kalau memang sekolahnya sudah menggunakan otomasi ya. Jadi ketika pengolahan itu dia tidak langsung di entry di sana. Langsung di entry kalau sudah menggunakan sistem informasi manajemen perpustakaan ya. Itu kalau sudah masuk ke sana ya sudah termasuk pelaporannya sudah bisa dicetak lewat itu Bu. Di sekali entry Bapak Ibu sudah sekaligus mendapatkan informasi
yang seperti sudah saya sebutkan tadi. Ya. Tapi lain halnya kalau kita yang belum punya sistem informasi itu ya. Kalau sistem informasi manajemen perpustakaan itu ya semuanya sudah lengkap, tinggal mengentry saja itu. Yang pasti Ibu menggunakan apa? Misalkan sekarang ini banyak yang gratis juga kan ya, yang banyak yang gratis. Tetapi yang saya sampaikan tadi, seandainya Bapak Ibu itu juga bisa menjadi petunjuk ya, menjadi petunjuk yang kita buat itu kalau misalkan terjadi permasalahan ya biasanya kan karena jaringan, kemudian karena aplikasinya macet. Nah, itu kita perlu juga membackup-nya dengan hal-hal yang manual ya. Misalkan seperti katalog. Betulnya kalau sudah menggunakan otomasi katalognya tuh bisa kita menggunakan OPAC kemarin itu, OPAC Online Public Access Katalog. Katalognya tuh tinggal diketik saja sudah berubah ya. Kita menelusurinya itu hanya lewat komputer saja, kita menelusuri buku itu ya. Itu kalau yang sudah maju. Kalau perpustakaan digital ya, ya memang buku-bukunya itu bukan buku yang kita lihat ini, tapi sudah didigitalisasi bukunya ya, termasuk apa namanya e-book itu kan perpustakaan digital itu. Tetapi kita ini masih memerlukan perpustakaan yang konvensional, Bapak Ibu ya. Kita masih memerlukan karena apa namanya ya memang kalau ada buku berbentuk PDF ya itu perlu juga untuk membackup. Misalkan orang tidak bisa datang ke perpustakaan, tapi karena sudah ada jaringan, dia bisa menelusuri lewat jaringan internet. Jadi dia tidak perlu lagi datang ke perpustakaan. Itu perlu. Tapi kan untuk buku-buku ini ada yang berbayar dan ada yang gratis, kan? Ya. Jadi belum semua bisa kita manfaatkan. Kalau di perguruan tinggi mungkin sudah ya, perguruan tinggi buku apa saja yang bisa ditelusuri meskipun dia tidak datang ke perpustakaan, dia sudah bisa mencari referensi buku-buku itu sebagai bahan rujukan itu sudah bisa. Ya kita ini masih banyak menggunakan manual. Jadi kalau yang digital itu memang bukunya itu sudah didigitalisasi ya, ya sudah berbentuk PDF, sudah berbentuk e-book dan sebagainya. Ya itu mungkin kalau Ibu yang di Sumbawa sudah menggunakan itu silakan saja. Ya. Belum, Bu. Malah lebih bagus gitu ya. Karena memang dengan menggunakan sistem informasi manajemen itu lebih memudahkan kita sekali kerja kita sudah semuanya sudah tercover di sana gitu. Ya Bu ya. Terima kasih Bu Rahma atas penjelasan. Ya. Ada lagi? Ada Ibu. Silakan. Saya Ibu. Ibu, saya mau bertanya terkait tugas tadi. Saya CPNS Arsiparis yang tugasnya di kantor Kementerian Agama Kabupaten Lembata. Nah, otomatis tidak ada perpustakaan, Ibu. Jadi belum ada perpustakaan ya? Iya. Untuk tugas yang tadi itu, Ibu? Ya. Belum ada perpustakaannya ya? Iya. Sama ruang sekali. arsip. Iya. Ruang arsip saja belum ada, Ibu. Ruang arsip belum ada masing-masing seksi. Pak Andi di Kemenak mana? Kabupaten Lembata, Ibu. Kabupaten Lembata ya. Berarti untuk itu berarti ya isi aja ininya. Kalau kekuatannya ada berarti tantangannya yang diisi ya. Oh iya Ibu. Ya apa namanya peluangnya bagaimana nanti kan. Kemudian ancamannya bagaimana, nah, itu yang diisi. Kalau kekuatannya ada, berarti memang belum ada
perpustakaan di sana. Siap Ibu, siap. Ya. Ya. Terima kasih Bu. Ini merupakan peluang bagi Pak Andi ini nanti mau melakukan apa, gitu ya. Nah, jadi di awal saya meminta dulu ininya apa namanya, ya dengan analisis SWOT itu apa sih yang sudah dimiliki, kemudian apa yang belum dimiliki, lalu peluangnya bagaimana, hambatannya bagaimana nanti dalam mengelola perpustakaan. Iya Ibu. Ya. Baik Bapak Ibu, saya cukupkan ya Bapak Ibu ya. Terima kasih partisipasinya. Karena saya Terima kasih, mau Kak. menuju ini nih, ada Zoom lagi nih. Saya mohon maaf kalau tapi rasanya materinya sudah saya sampaikan semua ya. Doang di Mudah-mudahan nanti- Manengki. Hah? Ya, ya nanti kita ketemu lagi sekali ya materi. Bu, nanya sedikit Ya. boleh Bu? Ya silakan Mbak Ana ya. Iya. Ibu, ini kan di perpustakaan saya ini Bu, kalau seandainya bukunya itu hilang, misalnya nih anak-anak menghilangkan buku fikih gitu ya Bu. Suaranya kurang keras Kemudian, Bu. Mana? Bu Ana. Jadi Bu, maaf Bu, sudah kedengaran Bu suara saya Bu? Kecil suaranya Mbak Hana. Oh, Iya. betul ya, bentar. Cek. Udah, Ibu udah keras Bu, mohon maaf. Ya coba. Sudah, Nah, sudah. jadi misalnya gini Bu, buku siswa ini hilang gitu ya Bu. Terus kami minta untuk menggandakan buku tersebut dengan cara men-scan buku dan ya menggandakan lah istilahnya Bu. Nah itu apakah diperbolehkan Bu? Tapi itu niatnya nggak diperjualbelikan, tapi memang untuk mengganti buku yang hilang itu Bu. Kalau buku aslinya tidak ada ya. Kalau Nggak buku bisa aslinya ya. itu nggak ada Bu. Di sini kan susah juga Bu belinya gitu. Ya kalau memang untuk tidak diperjualbelikan ya masih boleh, tidak melanggar undang-undang hak cipta ya. Ya yang masalah. Dan ininya Bu, dan untuk nomor induknya itu kita diberikan penomoran yang nomor induk yang hilang atau kita melanjutkan lagi Bu nomor induknya itu Bu? Kayaknya karena mengganti yang hilang, kita gunakan nomor yang dulu saja. Yang baru Bu? Ya, yang lama gitu. Oh, yang hilang berarti? Yang hilang ya. Oh iya ya. Makasih Bu. Sudah ya? Ya mudah-mudahan nanti di pertemuan yang akan datang kita sama-sama berdiskusi lagi ya Bapak Ibu ya. Nah untuk hari ini saya cukupkan. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Ya. Semangat semuanya ya Bapak Ibu. Semangat Bu. Siap. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.